Wadidaw, berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Pada kesempatan kali ini, Marga Anime akan membahas mendalam mengenai kekuatan yang dapat menandingi kekuatan Haki di dalam dunia One Piece. Dalam dunia One Piece sendiri, Haki adalah kekuatan teratas dari segala kekuatan di dunia One Piece. Namun ada beberapa sumber kekuatan lain selain Haki yang mampu bersaing dengan kekuatan Haki. Jadi, Marga Anime mencoba membahas mendalam mengenai kekuatan yang mampu menyaingi kekuatan Haki di dunia One Piece, mulai dari ability innate, buah iblis, Haki Science, atau teknologi yang digunakan oleh beberapa karakter di dunia One Piece. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Ability bawaan atau kemampuan berasal dari ras. Konsep kekuatan yang pertama yang kita bahas adalah ability bawaan atau disebut innate ability. Ability innate sendiri merupakan kekuatan atau kemampuan bawaan yang dimiliki seseorang sejak dia lahir. Kemampuan yang berasal dari suatu ras di dunia One Piece. Namun ada beberapa ras khusus yang memiliki kemampuan bawaan atau ability innate, yang menjadikan kemampuan tersebut sebagai sumber kekuatan di dunia One Piece. Pertama, ability bawaan pertama yang akan kita bahas adalah kemampuan sulong milik suku Ming. Sulong sendiri adalah sebuah kemampuan transformasi yang dapat dialami oleh suku Ming untuk sementara waktu dengan cara menatap bulan purnama. Dengan menatap bulan purnama, para suku Ming berubah menjadi bentuk baru, sebuah bentuk ultimate, membuat para Ming berubah menjadi mode pembunuh dengan tubuh diselimuti bulu berwarna putih dan mata memerah. Dengan berubah menjadi bentuk sulong, suku Ming mendapatkan kemampuan fisik jauh lebih kuat, seperti pengguna Zoan. Agresivitasnya menjadi tinggi, memiliki kemampuan listrik dengan jumlah yang besar, dan menambah daya hancur serangan. Yang kedua, ability bawaan kedua adalah ketahanan fisik dari ras Oni, sebuah ras yang pertama kali diperkenalkan di Wano Kuni. Di manga One Piece baru dua karakter yang dikonfirmasi sebagai ras Oni, yaitu Kaido dan Yamato. Ras Oni sendiri memiliki kemampuan bawaan berupa fisik yang luar biasa kuat dibandingkan dengan ras yang lainnya. Menurut Kaido dalam chapter 1025, ras Oni merupakan ras keturunan iblis berkat kemampuan fisik yang luar biasa kuat dan ketahanan yang sangat kuat. Yang ketiga, ability bawaan ketiga adalah kemampuan ras Lunarian. Suku Lunarian pertama kali disebut dalam manga One Piece pada chapter 1023 sebagai ras yang hidup di Red Line, ras yang digambar sebagai dewa atau god karena bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun. Di manga One Piece, karakter yang dikonfirmasi sebagai seorang Lunarian atau Lunarian terakhir adalah King the Wildfire, tangan kanan Yonko Kaido. Ras Lunarian dikenal sebagai sosok ras dengan ability bawaan yang paling komplit di dunia One Piece. Lunarian sendiri memiliki pertahanan yang sangat kuat ketika api di punggungnya aktif. Memiliki sayap yang mampu digunakan sebagai media untuk terbang. Memiliki kemampuan menciptakan atau memanipulasi api tanpa bantuan buah iblis. Serta memiliki kemampuan meningkatkan kecepatan dan serangan, namun harus mengorbankan ketahanan pada tubuhnya. Nah, Leo, itulah beberapa ability innate yang terdapat dari suatu ras dalam dunia One Piece. Ability tersebut mampu menandingi para pengguna Haki. Bahkan, ada ability yang tidak bisa ditembus oleh Haki. Contohnya adalah ketahanan Lunarian. Ketahanan Lunarian atau ketahanan dewa hanya bisa ditembus ketika api di punggungnya padam. Buah iblis. Konsep kekuatan kedua yang akan kita bahas adalah kekuatan Akuma no Mi, atau dikenal dengan nama buah iblis. Buah iblis merupakan sebuah buah misterius yang tersebar di dunia One Piece. Kekuatan yang memberikan para pemakannya sebuah kemampuan khusus atau kekuatan super, namun memberikan efek samping yaitu kehilangan kemampuan berenang dari sang pemakan buah iblis tersebut. Dalam chapter 1069, buah iblis dikatakan sebagai potensi dari evolusi manusia, kekuatan yang mewakilkan keinginan setiap manusia. Itulah sebabnya alam sangat membenci pengguna buah iblis. Berikut beberapa jenis buah iblis yang terdapat di dunia One Piece. Pertama, jenis Paramecia.
Secara umum, buah iblis yang paling banyak penggunanya adalah tipe Paramecia. Tipe Paramecia memberikan penggunanya kemampuan mempengaruhi tubuh dari si pengguna, menciptakan kemampuan aneh atau sifat fisik manusia super. Buah iblis Paramecia dapat mengubah bentuk tubuh seperti fisik karet, membelah dirinya sendiri atau tubuh pisau. Beberapa buah Paramecia dapat membuat penggunanya mampu memanipulasi orang, benda, dan lingkungan di sekitarnya, seperti membuat objek melayang atau mengubah orang menjadi mainan. Terakhir, ada juga beberapa pengguna buah iblis tipe Paramecia yang dapat memanipulasi dan menghasilkan beberapa jenis zat seperti lilin dan racun. Contoh buah iblis Paramecia adalah Mochi Mochi Nomi, Gomu Gomu Nomi, Ito Ito Nomi, Hana Hana Nomi, Gura Gura Nomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis Zoan. Buah iblis tipe Zoan memberikan kemampuan untuk berubah menjadi hewan dan mendapatkan setiap sifat yang berhubungan dengan hewan tersebut. Penggunanya juga dapat berubah menjadi bentuk hybrid, manusia hewan atau twin beast hybrid. Buah Zoan juga dapat dimakan oleh benda seperti senjata atau pedang, yang akhirnya menjadikan benda tersebut hidup. Buah iblis tipe Zoan dikatakan memiliki pemikirannya sendiri. Buah iblis tipe Zoan binatang karnivora lebih cocok saat digunakan pada pertarungan. Buah iblis tipe Zoan sendiri memiliki subklasifikasi, di antaranya adalah: pertama, Zoan kuno adalah buah iblis tipe Zoan yang memungkinkan penggunanya berubah menjadi spesies yang sudah punah. Zoan kuno lebih langka dan lebih kuat daripada Zoan biasa. Contohnya, Ryu Ryu Fruit, Ancient model Brachiosaurus milik Queen Sang Wabah, Ryu Ryu Fruit model Allosaurus milik Disdrake, dan Ryu Ryu Nomi model Peternodon milik King the Wildfire. Yang kedua, Mythical Zoan adalah buah iblis tipe Zoan yang memungkinkan penggunanya berubah menjadi makhluk mitos seperti naga atau Phoenix. Zoan mitos cenderung memiliki kekuatan spesial seperti Zoan Phoenix yang dapat menciptakan api yang mampu menyembuhkan. Zoan mitos adalah buah iblis yang paling langka, bahkan lebih langka dari Logia. Contohnya Hebi Hebi Nomi model Yamata no Orochi, Uo Uo Nomi model Seiryu, Inu Inu Nomi model Okuchi no Makami, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Zoan buatan adalah buah iblis tipe Zoan yang dibuat secara artifisial, yang menyebabkan penggunanya secara permanen memiliki karakteristik hewan. Meskipun pada kasus yang sangat langka, pengguna bertransformasi sesuka hati. Buah iblis tipe Zoan buatan memiliki tingkat keberhasilan 10%, sedangkan 90% lainnya, selain tidak mendapatkan sifat binatang dan kehilangan kemampuan berenang, membuat pemakannya kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan emosi negatif. Mereka hanya bisa tersenyum dan tertawa, terlepas dari bagaimana perasaan mereka sebenarnya. Zoan buatan atau Smile dikembangkan oleh Kaisar Klon dan Don Quixote do Flamingo. Kemudian yang ketiga dari jenis buah iblis tipe Logia. Buah iblis tipe Logia memberikan penggunanya kemampuan untuk membuat, mengontrol, dan mengubah diri menjadi sesuatu elemen seperti es atau pasir, cairan seperti lumpur, gas seperti asap dan gas beracun, energi seperti api atau petir, magma, cahaya, atau menjadi perwujudan konsep abstrak seperti kegelapan. Hal tersebut secara efektif membuat pengguna Logia tidak berwujud, membuat serangan fisik menjadi tembus atau memungkinkan untuk dapat menyerap serangan sepenuhnya. Pengguna Logia juga mendapatkan setiap kemampuan yang terkait dengan elemennya, seperti dalam kasus pasir, di mana kelembapan dapat diserap, atau petir, di mana pengguna dapat melakukan menembus melalui objek seperti listrik, dan mendapatkan kemampuan untuk membuyarkan, mengendalikan, dan bergabung kembali dengan bagian tubuh secara sadar dan mengendalikan kekuatan mereka, termasuk ledakan, luka peluru, atau luka biasa. Contoh buah iblis tipe Lozia adalah Yami Yami Nomi, Moku Moku Nomi, Suna Suna Nomi, Mera Mera Nomi, dan lain sebagainya. Sains atau teknologi. Konsep kekuatan ketiga yang akan kita bahas adalah kekuatan sains, kekuatan yang berasal dari ilmu pengetahuan atau penelitian yang dikembangkan jadi sebuah teknologi yang hebat. Dalam dunia One Piece,
tidak sedikit karakter yang menggunakan ilmu pengetahuan atau sains sebagai sumber kekuatan. Nah, kali ini marga anime akan membahas jenis-jenis kekuatan sains di dalam manga One Piece. Salah satu kekuatan terkuat saat sekarang ini yang mampu bersaing dengan kekuatan buah iblis serta haki. Yang pertama, modifikasi human, Germa Double Six. Kekuatan ilmu pengetahuan pertama yang akan kita bahas adalah modifikasi human yang diciptakan oleh ilmuwan Vince McJudge menggunakan linear factor atau memanipulasi faktor silsilah, yaitu suatu kemampuan menggabungkan pertumbuhan makhluk hidup, genetik atau menggabungkan kekuatan dalam diri seseorang, kekuatan untuk meningkatkan perkembangan suatu karakter sehingga mereka memperoleh kemampuan seperti exoskeleton, regenerasi, kekuatan super, kecepatan super, dan beberapa ability khusus seperti kemampuan kekuatan menghilang, menciptakan listrik, mampu menghasilkan racun atau plasma merah. Namun, efek samping yang diterima oleh Germa Double Six, khususnya Ichiji, Niji, dan Yonji, adalah kehilangan emosional atau kesadarannya tentang perasaan. Yang kedua, manusia buatan Seraphim atau yang dikenal dengan SSG. Kekuatan ilmu pengetahuan selanjutnya yang saat ini menjadi ancaman di dunia One Piece adalah manusia buatan ciptaan milik Dr. Vegapunk, yaitu Seraphim. Seraphim sendiri adalah unit manusia buatan yang diciptakan untuk menggantikan sistem Shichibukai. Seraphim sendiri diciptakan oleh Dr. Vegapunk dengan menggabungkan darah Lunarian, Blood Green atau kemampuan buah iblis buatan, DNA Shichibukai, menggunakan linear factor sehingga memberikan kemampuan khusus dari setiap Shichibukai yang akan ditiru dan memberikan kemampuan buah iblis. Seraphim sendiri juga memiliki penampilan dan ability suku Lunarian, hasil dari gabungan darah Lunarian dengan DNA Shichibukai. Dalam chapter 1070, Dr. Vegapunk mengatakan Seraphim yang dia ciptakan saat sekarang ini adalah suatu pencapaian terhebat sehingga menjadikan Seraphim sebagai manusia terkuat. Yang ketiga, cloning hasil organisasi MATS. Kekuatan ilmu pengetahuan selanjutnya, cloning hasil organisasi MATS. Organisasi MATS sendiri adalah organisasi ilegal yang mengembangkan manusia buatan pertama di dunia One Piece. Dengan menggabungkan sains dan teknologi MATS, mampu menciptakan atau mengembangkan cloning sempurna, menggunakan linear factor dan DNA karakter kuat sehingga menciptakan karakter atau cloning dari Miss Buckingham, yaitu CP0 Stussy. Dengan dibentuknya kembali organisasi MATS oleh Judge dan Kaisar, tidak menutup kemungkinan mereka para ilmuwan akan mengembangkan kekuatan baru, yaitu gabungan cloning dan manusia modifikasi seperti Germa Double Six untuk menciptakan teknologi yang lebih berbahaya lagi. Sains kekuatan yang diciptakan untuk melebihi manusia pada umumnya dalam dunia One Piece. Sudah banyak karakter yang mampu bersaing dengan pengguna haki dan buah iblis. Contohnya Vince Sanji dan Seraphim, sosok karakter yang mewakili sains dan teknologi saat sekarang ini. Itulah beberapa kekuatan di dunia One Piece yang mampu bersaing dengan para pengguna haki. Walaupun pada umumnya haki dimiliki oleh semua orang, namun dengan kekuatan yang mereka miliki seperti kemampuan bawaan, buah iblis, dan sains, membuat mereka menjadi lebih kuat untuk bersaing dengan para pengguna haki tingkat teratas. Baik, sekian dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.